Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapelina Silpani dengan NIM 2012320. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah usuliyah, mutlak muqayyad, mujmal dan mubayyan. Nah, di sini ada yang tahu belum apa itu mutlak muqayyad, mujmal dan mubayyan? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin berpantun terlebih dulu nih teman-teman. Nah, makan siang pakai ketupat. Ketupat dipotong sama rata. Kalau nonton jangan cepat-cepat, biar paham maksud penjelasannya. Baik, jangan sampai di skip ya videonya, tonton terus sampai habis. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu pertama pengertian mutlak dan muqayyad. Kata mutlak secara bahasa dapat diartikan sebagai tidak terikat dengan ikatan atau syarat tertentu. Sedangkan secara istilah, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Nah, teman-teman, para ulama ini memiliki definisi yang berbeda-beda nih mengenai makna mutlak. Yang pertama itu Ibnu Subki. Menurut beliau, ia berpendapat bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa adanya keterikatan apapun. Lalu, menurut Abu Zahra, ia menjelaskan bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjuk kepada objek sasaran atau disebut dengan maudu tanpa mempertimbangkan jumlah, baik itu tunggal maupun jamak, ataupun sifatnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan nih bahwa mutlak adalah lafaz murni apa adanya tanpa adanya keterikatan pada batasan tertentu, sehingga maknanya tetap bersifat inklusif. Kemudian muqayyad. Muqayyad merupakan kebalikan dari mutlak, yakni lafaz yang menunjukkan hakikat yang sebenarnya dengan dibatasi oleh batasan-batasan tertentu sehingga maknanya lebih khusus. Ketika mutlak dibatasi atau diberi kualifikasi dengan kata atau frasa, maka mutlak menjadi muqayyad. Nah, teman-teman, perbedaan antara mutlak dan muqayyad ini sangatlah jelas, di mana mutlak adalah lafaz yang memiliki makna yang umum, sedangkan muqayyad itu adalah lafaz yang memiliki makna yang lebih khusus. Kemudian ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Di sini ada 4 ketentuan. Yang pertama, mutlak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Nah, apabila antara mutlak dan muqayyad ini sama dalam materi dan hukumnya, maka hukum mutlak harus disandarkan kepada muqayyad. Contohnya itu di dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-An'am ayat 145 tentang darah yang diharamkan, di mana di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan darah yang diharamkan secara umum, sedangkan di dalam surah Al-An'am ayat 145 ia menjelaskan secara lebih spesifik bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Nah, karena kedua ayat ini memiliki sebab dan hukum yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang darah yang diharamkan, maka mutlak harus ditarik dan dibawa kepada muqayyad. Lalu yang kedua itu mutlak dibawa ke muqayyad jika sebabnya itu berbeda. Nah, jika terdapat perbedaan sebabnya namun hukumnya sama, menurut jumhur ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa kepada muqayyad. Contohnya itu dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 tentang kafarat zihar dan dalam surah An-Nisa ayat 92 tentang kafarat pembunuhan, di mana kedua ayat ini memiliki hukum yang sama, yaitu sama-sama mewajibkan pembebasan hamba sahaya sebagai bentuk tebusan, namun sebabnya itu berbeda, teman-teman. Nah, di mana ayat pertama atau Al-Mujadilah itu disebabkan oleh ucapan zihar seorang suami kepada istrinya, sedangkan ayat kedua atau ayat An-Nisa tadi itu disebabkan oleh tindakan pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, di mana di dalam surah Al-Mujadilah hamba sahaya itu dijelaskan secara umum, sedangkan di dalam surah An-Nisa ia menjelaskan secara lebih spesifik bahwa hamba sahaya yang harus dibebaskan adalah hamba sahaya yang mukmin atau beriman. Nah, karena kedua ayat ini memiliki hukum yang sama, yaitu meskipun sebabnya berbeda, maka mutlak harus ditarik dan dibawa kepada muqayyad.
Kemudian yang ketiga, mutlak tidak dibawa kepada muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Nah, antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad. Contohnya itu adalah hukum wudhu dan tayamum. Nah, di mana dalam berwudhu itu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku, yang dimana hal ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Sedangkan pada tayamum tidak dijelaskan keharusan sampai siku yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 43. Nah, kedua ayat ini sama-sama mengandung hukum tentang membasuh tangan, namun keduanya memiliki hukum yang berbeda. Nah, karena kedua ayat ini memiliki sebab dan hukum yang berbeda, maka mutlak tidak bisa dibawa kepada muqayyad. Lalu yang terakhir itu ketentuan terakhir, yaitu mutlak tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Nah, apabila terdapat perbedaan baik dari sebab maupun hukumnya, maka mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad. Masing-masing berdiri sendiri. Nah, seperti lafaz yadun atau tangan dalam kasus pencurian dan wudhu. Nah, dalam kasus pencurian, ia datang dalam bentuk mutlak. Contohnya itu dalam surah Al-Maidah ayat 6 dan Al-Maidah ayat 38, bahwa kedua ayat yang sudah disebutkan ini ia memiliki perbedaan nih, baik dari segi sebab maupun hukumnya. Dari segi sebabnya, ayat yang disebutkan yang pertama atau Al-Maidah ayat 6 tadi, ia berkaitan dengan pencurian. Sementara ayat yang disebutkan yang terakhir tadi, yaitu Al-Maidah ayat 38, yaitu berkaitan dengan masalah sholat. Demikian pula hukumnya, keduanya juga berbeda. Nah, dalam kasus yang demikian, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad karena baik sebab maupun hukumnya itu berbeda. Baik, selanjutnya itu pengertian mujmal dan mubayyan. Nah, secara etimologi, mujmal berarti global atau tidak terperinci. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fiqh mendefinisikan pengertian mujmal dalam berbagai perspektif nih. Salah satunya yaitu menurut Al-Utsaimin. Nah, beliau mendefinisikan bahwa mujmal adalah sebagai bertumpunya pemahaman makna nas terhadap selainnya, baik dalam penentunya atau penjelasan karakternya, ataupun ukurannya. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa mujmal adalah makna yang tidak jelas sampai adanya penjelasan lain yang menjelaskannya. Kemudian, pengertian mubayyan. Nah, secara etimologi, mubayyan berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fiqh mendefinisikan berbagai pengertian mubayyan. Salah satunya yaitu mubayyan adalah usaha untuk menjelaskan makna suatu lafaz agar lebih jelas bagi orang yang dibebani hukum atau taklifi. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik itu dari Allah langsung maupun melalui penjelasan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian macam-macam pembagian mujmal dan mubayyan. Macam-macam pembagian mujmal itu ada 3. Yang pertama, lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui. Nah, sebagai contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, di mana di dalam surat tersebut ada lafal quru, nah, yang bersifat mujmal. Nah, karena secara etimologi lafal quru ini mengandung 2 makna, yaitu haid dan suci. Namun apabila dipilih salah satu makna, maka harus didukung oleh dalil lain baik dari Al-Quran, sunnah maupun ijtihad. Lalu yang kedua itu lafal-lafal yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus yang dikehendaki syar'i, seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Nah, maksudnya di sini teman-teman bahwa istilah-istilah yang aslinya merupakan kata biasa dalam bahasa Arab sehari-hari, namun kemudian diberi makna khusus oleh syariat seperti kata sholat, zakat, dan haji. Nah, sebelum Islam datang, orang Arab itu sudah mengenal dan menggunakan kata-kata tersebut dalam percakapan sehari-hari mereka.
Nah, misalnya kata sholat yang secara bahasa berarti doa. Namun setelah syariat datang, kata tersebut dialihkan menjadi istilah khusus yang berkaitan dengan ibadah tertentu dengan tata cara, syarat, dan rukun yang spesifik. Nah, kata-kata inilah disebut sebagai lafal mujmal, yaitu lafal yang maknanya masih samar atau belum jelas sampai ada penjelasan lebih lanjut. Dan apabila tidak ada penjelasannya, maka makna sebenarnya tidak akan bisa diketahui. Nah, oleh sebab itulah penting peran sunnah Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan beliau sebagai penjelas atau mubayyin bagi lafal-lafal mujmal. Lalu yang ketiga itu lafal yang maknanya asing ketika digunakan. Seperti contohnya itu di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, di mana pada ayat tersebut ada kata atau ayat yang berbunyi seperti ini. Haluan, yang memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Nah, kata ini disebut sebagai mujmal karena penggunaan artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh syar'i sendiri. Mengingat syar'ilah yang menyifati manusia dengan kata haluan tersebut. Kemudian, macam-macam pembagian mubayyan. Nah, pembagian mubayyan ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu menjelaskan isi Al-Quran antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Nah, misalnya hadis fi'liyah. Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 110. Nah, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban sholat. Nah, namun sifatnya masih global nih teman-teman, karena ayat tersebut tidak merinci berapa kali, berapa rakaat, dan bagaimana tata cara mengerjakannya. Oleh karena itu, datanglah hadis Rasulullah yang berfungsi untuk menjelaskan kemujmalan ayat tersebut. Lalu yang kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran. Nah, misalnya tentang masalah lian. Masalah lian ini maksudnya apa nih? Masalah lian adalah bila mana seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi suami tersebut tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, padahal istrinya tidak mengakuinya, maka sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara lian, yaitu suami bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya adalah benar dan istri juga melakukan sumpah sebanyak 5 kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya tersebut, yang dimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6-9. Dengan adanya sumpah lian ini, maka suami terhindar dari hukuman qazaf atau 80 kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi, dan istri pun bebas dari tuduhan zina. Namun, karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apakah hubungan di antara suami istri itu masih lanjut atau putus, maka datanglah sunnah Rasul yang menjelaskan hal itu, bahwa di antara keduanya dipisahkan untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga itu menetapkan hukum yang belum disinggung di dalam Al-Quran. Contohnya itu hadis riwayat An-Nasyai dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa mutlak merupakan lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu secara murni, apa adanya tanpa terikat batasan atau syarat tertentu. Sebaliknya, muqayyad adalah lafaz yang maknanya telah dipersempit atau dibatasi oleh kualifikasi tertentu agar menjadi lebih khusus. Nah, di sisi lain, mujmal dapat dipahami sebagai lafaz yang maknanya masih bersifat global, samar, atau tidak terperinci, sehingga membutuhkan penjelasan eksternal untuk memahami maksud aslinya secara benar. Nah, ketidakjelasan pada lafaz mujmal
Kemudian diselesaikan melalui mubayyan, yaitu proses atau lafaz yang memberikan penjelasan dan rincian sehingga suatu ungkapan menjadi terang dan jelas. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai mutlak muqayyad, mujmal dan mubayyan. Semoga teman-teman paham ya dengan materi ini. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Makan siang pakai ketupat, ketupat dipotong sama rata. Kalau video ini bawa manfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.